Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik pra remaja. Nah, Kak Lora, kabarnya gimana ini? Puji Tuhan baik Kak Okta. Kak Okta gimana kabarnya? Aduh, luar biasa, Tuhan Yesus masih memberkati saya. Kak Lora juga ya diberkati Tuhan ini enggak? Jelas dong Kak. Pastilah Kak merasa diberkati Kak. Betul. Makanya bisa berdiri sini penuh sukacita. Adik-adik gimana? Adik-adik di rumah gimana? Perasaannya sehat-sehat ya? Tuhan Yesus pasti selalu Saldo, memberkati kalian. iya. Oh iya Kak, sebetulnya ini hari apa ya? Ini hari Jumat loh Kak. Ngapain kita ada acara pakai baju hitam di sini? Kenapa? Iya Kak ya, kenapa ya? Dari tahu nggak kenapa hari ini kita ibadah? Ini kan hari Jumat. Ternyata Tahu ini nggak? Jumat Agung loh Kak ya. Apa itu Kak Jumat Agung Kak? Aduh, itu memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Aduh, Nah, Tuhan kita mati ya Kak. Aduh sedih. Aduh sedih, Kak Lora sedih kali loh Kak Ota. Kak Ota jangan ketawa dong, Kak Lora sedih loh. Tapi gimana ya? Walaupun Tuhan kita mati pada hari Jumat Agung, pada saat ini kita ibadah, kita harus tetap menguatkan hati, Tetap beribadah, semangat ya Kak semangat beribadah. pada Iya. saat ini. Nah, kita akan beribadah nih sebentar lagi. Tetapi sebelum kita akan beribadah, Abang yang akan pimpin doa saat ini ya. Iya. Ayo kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami selalu mengucap syukur kepadamu. Engkau tahu ya Tuhan, kasih setiamu masih kami bisa rasakan hingga pada saat ini. Dan di hari ini Tuhan, kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sertailah kami pada saat ini, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi. Baiklah Kak Lora, kita akan bernyanyi nih. Kita siapkan lagunya nanti akan muncul. Kita bernyanyi bersama-sama. Semua ya Kak ya. Oke, Semangat ayo. ya adik-adik Kalau ya. mau berdiri boleh kita berdiri. Yuk kita ya. bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Yesus Engkau ku kagumi. Adik-adik adalah sebuah kerajaan yang dipimpin seorang raja yang bijaksana. Aku adalah raja. Aku akan sangat berusaha menciptakan negeri yang sangat aman dan sejahtera bagi seluruh rakyatku. Aku membuat hukum dan peraturan untuk menjaga keadilan di negeri ini. Suatu hari, ada pencurian bahan makanan di perkemahan tentara. Salah seorang prajurit pun melapor kepada atasan mereka. Lapor, Jenderal. Ada apa? Persediaan makanan telah dicuri. Apa? Kecurian lagi? Apa saja kerja kalian? Ini bukan yang pertama kali kita alami. Saya sudah bilang untuk memperketat penjagaan, kan? Kami sudah menutup semua pintu masuk dan keluar, Jenderal. Pasti pencurinya masih ada di sekitar perkemahan. Kalau begitu, geledah semua perkemahan. Seharusnya pencurinya tidak jauh dari sini, karena semua pintu gerbang sudah ditutup. Siap, Jenderal. Semua tentara menggeledah perkemahan tentara, dan akhirnya pencuri tertangkap dengan barang bukti. Kepala tentara pun menggelandang pencuri yang wajahnya ditutupi dengan kain ke hadapan sang raja. Ya Raja, belakangan ini persediaan makanan di perkemahan tentara selalu hilang. Setelah kami menggeledah semua perkemahan, ternyata salah satu tentara kami yang mencuri. Terima kasih atas laporannya. Sesuai dengan hukum yang berlaku, pencuri harus dihukum. Keadilan di negeri ini harus ditegakkan sesuai hukum yang ada. Sesuai hukum, pencuri harus dihukum sebanyak cambuk 40 kali. Mendengar hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, si pencuri menjadi ketakutan dan memohon ampun. Ampuni saya, Raja. Tolong ampuni saya. Jangan hukum saya, Raja. Raja yang awalnya tidak mengenali sang pencuri karena wajah si pencuri ditutup, tetapi saat mendengar suara permohonan ampun sang pencuri, Raja merasa mengenali suara itu, lalu memerintahkan pengawal untuk membuka penutup wajah si pencuri. Buka penutup wajahnya. Dan betapa terkejutnya Raja ketika penutup wajah si pencuri dibuka. Ternyata dia adalah sahabat Pangeran Mahkota, anaknya Raja. Raja sudah menganggap sahabat Pangeran Mahkota itu seperti anaknya sendiri, dan ia juga sangat mengasihi sahabat anaknya itu. Hati Raja menjadi sangat sedih, adik-adik. Raja juga yakin bahwa saat ini anaknya, sang Pangeran Mahkota, pasti juga merasakan kesedihan yang sama. Raja menjadi bingung, adik-adik. Bagaimana ia harus menjalankan hukumannya? Di tengah-tengah kebingungan sang raja, tiba-tiba putra mahkota menghadap raja. Ayah, izinkan saya memohon ampun bagi pencuri. Dia adalah sahabatku. Anakku, ayah tahu dia sahabatmu dan kau sangat mengasihinya. Ayah pun sangat mengasihinya. Tapi anakku, jika ayah mengampuni seorang yang bersalah, maka itu berarti ayah adalah raja yang tidak adil. Hukum harus ditegakkan. Siapa yang bersalah harus dihukum. Kalau begitu, izinkan saya menggantikan pencuri ini untuk menerima hukuman. Tidak bisa. Apa kau tidak tahu bahwa hukumannya adalah hukuman cambuk 40 kali? Jangan dikira karena kamu anakku, maka hukuman itu akan dibatalkan. Sudah ayah katakan bahwa keadilan tetap harus dijalankan. Bagaimana mungkin ayah rela kau yang menggantikan hukumannya? Ayah, bukankah ayah juga mengasihi sahabatku seperti aku mengasihinya? Hanya ini satu-satunya jalan agar ia bebas dari hukuman dan keadilan juga tetap terlaksana. Saya siap menerima hukuman cambuk untuk menggantikan sahabatku.
Baiklah kalau begitu. Siapkan pelaksanaan hukuman cambuk. Adik-adik, sebelum pangeran menjalani hukuman, ia menemui sahabatnya dan memeluknya dengan penuh kasih. Aku dan ayahku sangat mengasihimu dan tidak ingin kamu dihukum. Pangeran, ampuni aku. Setelah itu adik-adik, kepala tentara pun kemudian menyiapkan hukuman cambuk. Raja turun dari takhta untuk memeluk anak kesayangannya. Nah, adik-adik yang di rumah, kalian sudah melihat sendiri tadi bagaimana dramanya. Raja yang adil tetap melaksanakan hukuman walaupun yang menggantikan hukuman adalah anak kesayangannya. Kenapa? Karena keadilan harus ditegakkan. Raja mengasihi si pencuri, anak juga mengasihi pencuri. Nah, satu-satunya jalan agar si pencuri tidak menjalankan hukuman adalah melalui pengorbanan si pangeran. Demikian juga dengan Allah kita, adik-adik. Allah kita adalah Allah yang kasih, tidak ingin menghukum kita, tapi juga sekaligus Allah yang adil, harus menghukum kita. Orang yang berdosa, apa hukumannya? Maut, neraka. Nah, kalau kalian perhatikan, Allah yang mengasihi tidak ingin menghukum dan Allah yang adil harus menghukum, sepertinya ada dilema ya, Dek. Bagaimana Allah mempertemukan kedua sifatnya ini, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita, adik-adik. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia sangat mengasihi kita, adik-adik. Nah, karena Allah sudah menunjukkan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus Kristus, maka seharusnya kita juga menunjukkan kasih kita kepada Allah. Melalui apa? Melalui ucapan syukur kita, adik-adik. Ucapan syukur kita bisa berupa dengan baca Alkitab, berdoa, membantu orang tua, rajin ke gereja, dan perbuatan yang lainnya, perbuatan baik lainnya. Oleh karena itu adik-adik, yuk di hari Jumat Agung ini kita melakukan perenungan untuk diri kita masing-masing, apa yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan kita. Selamat hari Jumat Agung untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda ombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, tadi adik-adik telah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang disalibkan. Kak Okta, kenapa sih Tuhan Yesus kita disalibkan? Kak Laura sedih loh. Aduh, sama sebetulnya adik-adik sedih atau enggak nih? Kalau abang memang merasa sedih, memang nih Tuhan Yesus itu disalibkan ya untuk menebus dosa kita, karena Dia itu sangat cinta dengan kita. Oh gitu ya Kak. Jadi ada sukacita juga buat kita ya Kak. Ada dong. Demi Pasti kita ada. Tuhan Yesus disalibkan ya Kak ya. Pasti. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus disalibkan demi dosa-dosa kita. Jadi adik-adik juga harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu mati demi adik-adik juga. Jadi adik-adik harus tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Caranya gimana Kak? Memuji memuliakan Tuhan Kak? Kan bisa ikutin video-video sekolah minggu kita di setiap hari minggunya. Oh itu salah satu ya Kak ya, harus Betul rajin ikut dong. ibadah ya Oh, Kak. Pasti. Iya.
Terus adik-adik juga tadi sudah melihat kisah tentang bagaimana raja menghukum anaknya ya Kak ya. Padahal sayang kali dia sama anaknya ya Kak ya. Iya, karena kawannya tuh dia rela berkorban. Karena dia juga sayang sama kawannya. Iya, dia marah juga sama anaknya ya, karena anaknya tuh rela berkorban demi temannya ya. Tapi raja bilang apa? Siapa yang bersalah dia yang dihukum. Iya. Jadi adik-adik, kisah tadi banyak ya adik-adik yang kita bisa ambil maknanya ya. Bagaimana pengorbanan seorang sahabat. Ya, adik-adik juga harus seperti itu. Rela berkorban demi kebenaran. Betul sekali. Jadi bukan rela berkorban untuk yang jahat ya Kak ya. Kawan kita jahat kita bela. Iya, nggak mungkin dong, salah dong. Salah ya Kak ya. Tapi kalau kebenaran nggak apa-apa ya Kak ya. Iya. Jadi adik-adik di hari Jumat Agung ini ya, adik-adik juga harus tetap semangat, tetap sukacita ya, mengikuti ibadah sampai akhir nanti. Ya. Betul. Begitu kan Kak Okta? Ya betul sekali dong. Iya, harus tetap semangat. Ya, itu untuk adik-adik. Jadi ada pesan kami buat mama dan papa. Mama dan papa apabila hendak memberikan persembahan, ya boleh diantar ke gereja atau ke alamat ini ya Kak ya. Ini sini ada, iya. Ditujukan ke Komisi Anak dan Remaja. Ya jangan lupa ya mama papa ditujukan ke Komisi Anak dan Remaja. Baiklah Kak Okta, ibadah kita sudah hampir usai. Kita tutup dengan doa ya Kak Okta ya. Atau ada lagi yang mau Kak Okta sampaikan? Apalagi ya, kayaknya sudah tidak. Oh ya, ingat, memang ini hari Jumat Agung. Tapi kita tunggu nih, Yesus bangkit kapan nih? Hari Minggunya dulu ya. Adik-adik ingat nggak kapan Tuhan Yesus bangkit? Hari Minggu nanti. Hari Minggu dengan kisah yang berbeda ya Kak ya. Harus kita ikutin. Iya, jadi harus tetap semangat ya adik-adik ya. Hari ini hari Jumat, nanti hari Minggu kita tetap beribadah kembali. Baiklah adik-adik, sebelum ibadah kita usai, mari kita tutup dengan doa, kita lipat tangan, satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami tahu Bapa kami manusia yang berdosa Tuhan. Tapi kami sungguh bersuka cita Bapa, karena Tuhan Yesus rela mati demi kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia Bapa. Ajar kami selalu untuk berbuat baik Tuhan, ajar kami selalu untuk menjadi contoh dimanapun kami berada Bapa. Tuhan Yesus, di atas segalanya, ampunkan salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini akan kami sempurnakan dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kak Okta, ini kan sudah doa penutup. Kita ngapain lagi Kak? Nah tunggu sebentar, jangan matikan videonya dulu. Kita akan menyanyi lagi ya. Iya. Yang judulnya adalah Yesus disalibkan karena cintanya. Iya, nyanyinya semangat adik-adik ya. Kita tutup ibadah kita dengan lagu tersebut. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Shalom. Yesus disalibkan karena cintanya pada kamu, pada saya. Yesus disalibkan
disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya pada kamu, pada saya. Yesus disalibkan karena cinta